Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Sofia Nurmala dengan NIM 1101800194 dan teman saya Sultan Said dengan NIM 11018075. Terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Puspita Melani selaku dosen akuntansi manajemen. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan HPP perusahaan manufaktur dan jasa. Selanjutnya, di sini kita akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan HPP perusahaan manufaktur dan jasa. Sebelumnya, apa sih perusahaan manufaktur itu? Perusahaan manufaktur adalah kegiatan pengolahan bahan mentah hingga jadi lalu dijual di pasaran. Laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu sama dengan perusahaan komersil lainnya, di mana terdapat nilai beban dan pendapatan dalam satu periodenya, sehingga akan menghasilkan nilai laba atau rugi dalam satu periodenya. Contoh laporan laba rugi perusahaan manufaktur itu sebagai berikut. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari PT Iwagakure Furniture. Pertama, persediaan barang jadi sebesar 13.900.000, persediaan bahan baku 7.500.000, persediaan bahan baku akhir 7.400.000, biaya tenaga kerja langsung 18.500.000, serta biaya overhead yang meliputi bahan baku tidak langsung sebesar 1.400.000, tenaga kerja tidak langsung 4.300.000, depresiasi bangunan 3 juta, depresiasi mesin dan peralatan 2.200.000, utilitas listrik, air, dan telepon sebesar 2.750.000. Di sini buatlah laporan harga pokok produksi dan buatlah laporan laba ruginya. Laporan harga pokok produksi PT Iwagakure Furniture per 31 Januari 2018. Di sini ada persediaan bahan baku awal, yaitu tidak ada. Persediaan bahan baku sebesar 33 juta, pembelian bahan baku tidak langsung sebesar 1.400.000, bahan baku siap digunakan sebesar 31.600.000, persediaan bahan baku air sebesar 7.400.000. Jadi pemakaian bahan baku sebesar 24.200.000. Seterusnya, biaya tenaga kerja langsung sebesar 8.500.000. Biaya overhead pabrik yaitu meliputi bahan baku tidak langsung sebesar 1.400.000, tenaga kerja tak langsung sebesar 4.300.000, depresiasi bangunan 3 juta, depresiasi mesin dan peralatan sebesar 2.200.000, utilitas listrik, air, dan telepon sebesar 7.750.000. Jadi biaya overhead pabrik yang dikeluarkan itu 18.650.000. Selanjutnya untuk mengetahui biaya produksi, yaitu dengan cara pemakaian bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah total biaya overhead pabrik, berarti 24.200.000 ditambah 18.500.000 ditambah 18.650.000, totalnya 61.350.000. Jadi biaya produksinya yaitu 61.350.000. Selanjutnya persediaan bahan. Jadi total biaya produksinya itu 61.350.000. Selanjutnya, persediaan barang dalam proses awal itu tidak ada. Barang siap proses yaitu 61.350.000. Persediaan barang dalam proses akhir tidak ada. Jadi, harga pokok produksi PT Iwagakure Furniture adalah 60. Selanjutnya, laporan harga pokok produksi perusahaan manufaktur. HPP ini sangat penting bagi perusahaan manufaktur dan perlu dibuat supaya mengetahui nilai persediaan yang digunakan selama masa produksi dan nilai biaya yang digunakan selama masa produksi dan mengetahui nilai overhead yang dikeluarkan pada saat masa produksi. Hal ini dapat berpengaruh pada nilai jual barang yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Laporan laba rugi perusahaan Iwagakure Furniture per 31 Januari.
kan nilai penjualannya sudah diketahui dan harga pokok penjualannya sudah diketahui. Jadi nilai penjualan dikurangi harga pokok penjualan, yaitu 68.300.000 dikurangi 47.450.000 dan hasilnya itu laba kotor sebesar 20.850.000. Lalu biaya pemasaran dari laba kotor dikurangin dengan biaya pemasaran sebesar 20.850 dikurangi 15.200 dan hasilnya laba ditahan sebesar 5.650. Di laporan laba rugi ini terdapat penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, biaya pemasaran, dan laba ditahan. Sebelumnya kan kita belum mengetahui berapa nilai dan total harga pokok penjualan dan penjualannya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana untuk mendapatkan nilai harga pokok penjualan. Pertama, harga pokok produksinya berapa? 61.350 dikurangin persediaan jadi awal nggak ada, jadi kosong. Jadi harga pokok tersedia untuk dijual sebesar 61.350. Setelah itu persediaan jadi akhir. Jadi 61.350 dikurangi 13.900 dan hasilnya itu harga pokok penjualan sebesar 47.450. Baik, saya lanjutkan. Laporan laba rugi perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan usaha kegiatan yang utamanya memproduksi jasa atau barang tidak berwujud. Untuk memproduksi keuntungan, laporan laba rugi ini berisikan data atau informasi mengenai besarnya jumlah laba rugi yang dapat dihasilkan dari pendapatan dan besarnya pengeluaran yang terjadi pada periode tertentu. Contohnya berupa perusahaan jasa seperti bengkel, salon, transportasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada contoh soal perusahaan jasa. Yang pertama, diketahui data-data perusahaan PT Sun Service untuk periode akhir Desember 2016. Nah, di sini ada pendapatan jasa 50.000, pendapatan bunga 500.000, besar gaji 100.000, besar sewa 2.500.000, besar pertu 1 juta, besar iklan 500.000, besar penyusunan 400.000, besar party 300.000, besar premi asuransi 1 juta, besar administrasi 300.000, besar bunga 200.000, dan besar listrik dan air 500.000. Berikut ada laporan laba rugi PT Sun Service. Diketahui pendapatan jasa 50.000 ditambah pendapatan bunga 500.000, total 50.500.000. Nah, di sini ada beban usaha. Yang pertama ada beban gaji 10 juta, beban sewa 2.500.000, beban perlengkapan 1 juta, beban premi asuransi 1 juta, beban iklan 500.000, beban listrik dan air 500.000, beban penyusutan 400.000, beban parti 300.000, beban administrasi 300.000, beban bunga 200.000. Total dari semua beban adalah 16.700.000. Nah, tadi pendapatan jasa ialah 50.500.000 dikurangi 16.700.000 sama dengan 33.800.000. Nah, 33.800.000 dikurangi beban pajak penghasilan 3.380.000. Total dari keseluruhan laba rugi PT Sun Service ialah 30.420.000.
Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.